Tidak sedikit orang yang sembunyi-sembunyi atau bahkan berbicara secara terang-terangan tentang sikap atau tingkah laku seorang muslimah. Bersyukur jika yang dibicarakan adalah kebaikannya. Tapi, kalau keburukannya? Tentang penampilan misalnya. Berjilbab, tapi kok kelakuannya lebih parah sih daripada yang gak pakai jilbab? Suka gosip, suka adu domba. Males banget aku deket-deket sama dia. Mending lepas aja itu sekalian jilbabnya. Komentar-komentar tersebut merupakan salah satu dari beberapa contoh kalimat negatif yang ditujukan kepada muslimah, yang menjadikan Islam identik dengan konotasi buruk. Tapi, benarkah seperti itu? Tidak. Islam mengajarkan tutur kata indah seperti halnya Sri Kandi Islam, Asiyah, yang menghadapi Fir'aun dengan kelemah lembutan dan kesabarannya, atau Fatimah dengan kesederhanaan dan kesetiaan kepada ayahnya Rasulullah SAW, atau Aisyah, istri baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang tegas dan juga pintar dalam menggambarkan keindahan Islam yang sempurna. Begitulah seharusnya seorang muslimah. Bukan perkara mudah untuk bisa menjadi seperti Sri Kandi Islam tersebut. Kita akan menemukan kerikil-kerikil ujian. Tapi, bukan pula hal yang mustahil agar seorang muslimah bisa menjadi duta bagi Islam. Menjadi agen Islam yang menebar kesejukan dan keindahan akan kesempurnaan agama Allah. Memiliki akhlak Islami adalah jawabannya. Maka dari itu, kita harus sering bermuhasabah diri. Atau dengan kata lain, kita harus sering berintrospeksi diri. Kenapa? Karena muhasabah memberi kita ruang untuk berbenah. Hisablah dirimu sebelum dihisab. Sibukkan diri dengan memikirkan kelayakanmu di hadapannya. Beri diri kesempatan untuk bercermin dan melakukan evaluasi. Karena sebaik-baiknya pendosa adalah orang yang mengakuinya kemudian bertaubat. Jangan hanya memikirkan apa yang sudah kita lakukan, tapi pikirkan juga apa yang belum kita kerjakan dalam hal kebaikan. Jangan hanya berpikir keburukan apa yang sudah kita tinggalkan, tapi pikirkan pula maksiat apa yang masih kita lakukan. Jangan merasa aman dengan amal-amal yang tidak seberapa, yang karenanya kamu merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Seorang muslimah harusnya melindungi aib-aib saudaranya, menjaga nama baiknya, bukan malah mengumbarnya, atau bahkan membesar-besarkan kesalahannya. Kita mampu mengangkat wajah kita dan tersenyum di hadapan orang lain tanpa rasa malu. Bukankah itu karena Allah menjaga aib-aib kita selama ini? Kalau tidak suka seseorang, doakan, jangan menghakimi. Karena kita bukan maha sempurna, melainkan hanyalah hamba dari Sang Maha Sempurna. Jilbabku bukan jaminan aku masuk surga, tapi setidaknya aku berusaha untuk menjadi wanita ahli surga. Diriku bukan orang baik, tapi ingin terus menjadi baik tanpa merasa lebih baik dari orang lain. Berjalanlah sesuai dengan aturannya, karena skenario hidup kita sudah diatur oleh Sang Maha Pengatur. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman, dan matikanlah aku pula dengan iman. Tuntunlah akhiratku, bukan duniaku. Rasulullah SAW meninggalkan sebuah pesan kepada sahabatnya dengan dua penasihat. Yang satu pandai berbicara, dan yang satu lagi pendiam. Yang pandai berbicara itu adalah Al-Quran, dan yang pendiam adalah kematian. Jika kita menemukan permasalahan dalam hidup kita, maka hendaklah kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan jika hati kita keras, maka lembutkanlah ia dengan mengingat kematian.